Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Warnata. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kelayakan bisnis, tentang usaha saya, usaha sepatu yang bernama Urban Culture. Dan selamat menikmati, enjoy. Ya, berikut logo dari Urban Culture. Lanjut ke latar belakang. Sepatu adalah salah satu kebutuhan bagi setiap orang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik laki-laki maupun wanita, anak-anak hingga dewasa, semuanya membutuhkan sepatu. Gaya hidup yang semakin tinggi menuntut untuk lebih menampilkan dan memperhatikan penampilan. Terlebih lagi, bagi yang sangat memperhatikan penampilan, harga sepatu yang tinggi tidak jadi masalah untuk mendapatkan penampilan yang diinginkan. Dan ada juga sekelompok orang yang menjadikan sepatu sebagai hobi mereka. Saat ini para kolektor sepatu maupun orang yang memperhatikan penampilan banyak mencari sepatu yang langka dan jarang dipakai orang lain. Sehingga membuat adanya peluang untuk yang mempunyai sepatu tersebut dapat menaikkan harga dari harga awal ke harga pasaran. Di sini membuat adanya industri bisnis sepatu ini menjadi cepat, maju, dan berkembang. Di sisi lain, dengan adanya peluang seperti ini, pabrik-pabrik sepatu di Cina melihat sebuah peluang ini dengan membuat imitasi dari sepatu yang langka dan jarang orang pakai ini. Ini ditujukan untuk memuaskan para pencinta sepatu yang langka ini tetapi terkendala dalam mencari atau membelinya. Pabrik ini memiliki persaingan yang ketat baik dari segi harga yang bagus dan kualitas yang harus menyerupai dengan sepatu yang original. Urban Culture ini adalah salah satu penjual sepatu imitasi yang mengambil sepatu dari pabrik di China dengan sepatu imitasi yang memiliki kualitas yang sangat menyerupai dengan original dengan harga yang sangat bagus. Lanjut ke analisis yang pertama, yaitu adalah aspek pasar. Di sini ada struktur pasar. Kita memakai pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Gitu. Lalu persaingan dan permintaan pasar. Jumlah permintaan pasar di sini dari Asosiasi Persepatuan Indonesia memproyeksikan konsumsi sepatu per kapita pada 2023 akan naik menjadi 3 pasang dari posisi saat ini di level 2 pasang hingga sampai 2,5 pasang. Begitu. Lalu di sini kondisi persaingan untuk produk sepatu sangat ketat, menganalisis peluang pasar gaya hidup yang sangat besar di Indonesia. Sejumlah penjual membuka toko di e-commerce dan media sosial juga. Lalu dari tingkat persaingan dengan kompetitor, kami dengan cermat melakukan pendekatan pada para calon klien dengan berbagai cara agar mereka merasa bahwa kita merupakan perusahaan yang sepatu terbaik yang dapat membantu kesulitan mereka, yang dapat dilakukan dengan terus melakukan promosi, selalu menjalin komunikasi dengan customer, selalu mengantisipasi tren dan kebutuhan konsumen, dan kemudian memenuhi kebutuhan mereka, dan terus memperjalankan iklan di media sosial dan e-commerce yang sangat kencang. Dan sekarang aspek pemasaran. Pertama, target pasar. Target pasar dari produk sepatu kami itu pria dan wanita, remaja hingga dewasa. Pria dan wanita karir, traveler, mahasiswa, anak sekolah, kolektor yang berusia 17-45 tahun. Pertama tinggal di daerah Indonesia, berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. Target produk sepatu adalah sepatu yang mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang sangat sama dengan original. Dapat dinikmati oleh masyarakat tingkat ekonomi menengah hingga tingkat ekonomi ke atas. Gitu. Berikutnya aspek pemasaran yang selanjutnya adalah bauran pemasaran. Yang pertama, produk yang ditawarkan merupakan produk yang menawarkan sepatu yang menggunakan bahan-bahan yang sama dengan original dengan harga yang jauh lebih murah. Dan berikut list produk dan benefit dan kegunaannya lah. Yang pertama dari Air Jordan 1 tuh memiliki harga yang jauh beda, tergampang didapatkan, berkualitas sama dengan original. Rata-rata sama sih dengan produk-produk yang lainnya. Berikut dari aspek pemasaran yang selanjutnya ada price. Berikut adalah harga produk sepatu kami. Dari Air Jordan 1 collab bersama Union itu 2.499.000. Lalu Nike Dunk collab bersama Travis Scott itu 2.299.000. Lalu yang Dior Oblique
2023 itu di harga 2.700.000. Strategi harga yang kami pilih dengan memberikan potongan harga dengan minimal pembelian 5 juta serta pembelian garis ongkir ke seluruh Indonesia. Dan terus ke seluruh pengiriman. Lalu aspek pemasaran dari bauran pemasaran berikutnya adalah promotion. Promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk sepatu dari perusahaan kami. Yang pertama adalah melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan di berbagai platform jual beli seperti Tokopedia atau Shopee. Serta berbagai media online yang dapat diakses oleh semua kalangan seperti media cetak, elektronik, dan lain-lainnya. Kami memilih platform tersebut karena cara ini sangat membantu untuk memberitahu spesifikasi dari produk yang kami buat dan kemudahan untuk tetap berkomunikasi dengan pelanggan. Serta banyaknya masyarakat yang menggunakan sosial media untuk mencari sepatu. Cara lain yang dilakukan dari mulut ke mulut. Dengan menggunakan media-media tersebut, maka kami mampu menjangkau semua kalangan dari segmen pasar yang dituju. Lalu yang berangkat dari place ini lokasi gudang yang dipilih adalah di Jatinegara. Lalu berikutnya lokasi pabrik yang berada di Cina tentunya. Berikut flowchart dari kami. Pertama ada pemesanan sepatu dari pabrik, lalu pengecekan dan pemasaran sepatu, lalu proses jual beli, lalu packing sepatu dan pengiriman unit. Aspek teknis lainnya adalah tanah dan bangunan. Letak gudang untuk mulai usaha urban kultur terletak di daerah Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Di mana daerah ini dapat meraih pengiriman dengan cepat untuk sekitar Jabodetabek, yang dimana daerah tersebut memiliki pasar yang dituju. Lalu daerah ini biaya sewa yang tidak terlalu tinggi menjadi salah satu alasan kuat untuk menjalankan bisnis ini. Ukuran sewa tempat usaha sekitar 10 x 12 meter dengan harga 7 juta per tahun. Lalu peralatan, handphone iPhone 8 Plus 1 pieces bernilai 5.500.000 dan dapat bertahan hingga 5 tahun ke depan. Lalu laptop 5 tahun ke depan dan fotografi bernilai 1 juta dan dapat bertahan hingga 5 tahun juga. Berikut struktur organisasinya. Ada owner, operator, administrasi, dan marketing. Dari aspek berikutnya, pada usaha sepatu ini dibutuhkan 3 karyawan, yaitu operator, administrasi, dan marketing. Dan berikut adalah job desk-nya. Dari segi aspek hukum, setidaknya yang perlu diperhatikan adalah cara melakukan penjualan di dunia maya. Misalnya saja dalam melakukan promosi Anda perlu membuat merek dagang tersendiri yang terdaftar. Selanjutnya beberapa hal yang lain diperhatikan adalah berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, terus hak cipta, kerjasama, dan kontrak supplier perlu disusun strateginya. Terakhir, yang tidak kalah penting ialah manakala terjadi hal yang tidak diinginkan seperti menangani penipuan, komplain yang frontal. Walaupun sebagian besar aspek hukum tersebut di atas akan diketahui sendiri oleh para pelaku penjual online. Akan tapi langkah jauh lebih baik bila hal tersebut juga diketahui sebelum Anda memulai bisnis online. Dari segi aspek dari aspek politik, mempengaruhi perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik dapat menimbulkan dampak besar pada perekonomian negara yang dapat memengaruhi suatu bisnis negara tersebut. Di sini ada juga aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini berarti perubahan kondisi perekonomian secara makro akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain kondisi perekonomian, faktor seperti inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam aspek sosial, unsur demografi sangat mempengaruhi jalannya suatu usaha. Salah satu unsur tingkat pendapatan penduduk. Usaha sepatu merupakan usaha yang cenderung menargetkan konsumen yang memiliki pendapatan yang cukup. Sehingga apabila pendapatan penduduk di suatu wilayah tergolong rendah, maka usaha sepatu akan kurang berjalan dengan baik. Gaya hidup masyarakat juga dapat mempengaruhi terhadap sepatu. Di zaman yang modern ini, gaya hidup masyarakat milenialis adalah tren modis yang tidak ada habisnya. Untuk mengantisipasi perubahan gaya hidup masyarakat, maka perlu dilakukan pengamatan agar usaha sepatu selalu up to date, sesuai dengan keinginan dan selera konsumen. Jika ditinjau dari aspek budaya, saat ini budaya asing yang sudah berhasil masuk ke Indonesia salah satunya adalah budaya penampilan adalah hal terpenting dalam hidup. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk memiliki sepatu. Budaya ini semakin meluas di zaman modern ini. Hal ini menyebabkan banyak orang yang mencari sepatu yang sesuai dengan kemauan mereka. Karena itu usaha sepatu pun saat ini menjadi usaha yang dapat dibilang cukup menjanjikan dikarenakan kecenderungan tinggi tingkat permintaan dari konsumen.
Dari aspek keuangan, di sini bisa dilihat dari biaya tetapnya, ada tanah dan menggunakan laptop, studi foto, handphone, lighting, kamera, dan peralatan. Lalu berikutnya dari biaya variabel, di sini ada stiker, kemasan, souvenir, dan tenaga kerja. Lalu di aspek keuangan di sini bisa dilihat yang biaya lain-lainnya ada transportasi dan listrik. Lalu di sini bisa dilihat juga total biaya itu dari biaya tetap tambah biaya variabel terus tambah biaya lain-lain menjadi 7.756.000. Lalu juga ada pendapatannya, diasumsikan tiap bulan terjual 15 pieces sepatu. Per satu sepatu mendapatkan untung 1 juta. Jadi pendapatan kita menjadi 15 pieces kali 1 juta sama dengan 15 juta. Lalu laba kita adalah 15 juta dikurang 7.756. Jadi laba kita sekitar 7.243. Dari segi AMDAL itu adalah studi aspek lingkungan hidup ini bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalnya dari sisi udara dan air, rencana bisnis diberikan dan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dari lingkungannya dan dengan menggunakan dokumen yang benar. Di sini ada RPL, rencana memantau lingkungan, terus ada cara mengajukan AMDAL, terus ada kadaluarsa AMDAL. Di sini juga tertera RPL ini dibuat untuk diajukan kepada instansi yang berwenang. Jadi Urban Kultur melakukan suatu pemantauan terhadap lingkungan di sekitar daerah usaha. Selanjutnya meneliti dampak yang bisa terjadi dan mempengaruhi lingkungan di sekitar tersebut. Terus cara mengajukannya adalah dianggap sah sebagai dasar penyusunan AMDAL, RKL dan RPL bila mana telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL dan mendapatkan keputusan dari pemerintah. Lalu kadaluarsanya, keputusan terhadap dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa apabila rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut begitu. Lalu yang terakhir itu adalah aspek risiko. Analisis dampak dan risiko usaha. Pertama itu dampak terhadap masyarakat sekitar, mungkin dampaknya sedikit ya, mungkin hanya kebisingan dari polisi suara mungkin bising di sini. Lalu yang kedua itu ada dampak terhadap lingkungan. Ini juga sebenarnya nggak banyak juga, tapi adalah pembakaran bekas-bekas kardus dan plastik yang dipakai saat beroperasi yang menimbulkan polusi dan pencemaran udara. Ini juga jarang sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Terus yang berikutnya analisis risiko usaha, penurunan daya beli masyarakat tuh. Terus yang kedua kenaikan gaji para pegawai. Terus yang ketiga adanya kerusakan saat mengantar. Antisipasi risiko usaha, yang pertama memperluas pemasaran. Terus terakhir kita sering mengadakan giveaway. Dan sekian presentasi dari saya Muhammad Rafli. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.